Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi saya yakin pasti kalian mendengarkan video ini pada saat malam hari dan saya ingin sedikit berbagi. Tapi sebelum saya berbagi ini karena saya sebelumnya saya turut berduka cita bagi keluarga dari suami Novi di Kendari yang infonya dia membunuh mertuanya dengan motif modus begal. Jadi saya turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan hukum tetap berjalan, hukum tetap berlaku ya. Jadi saya di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya ya. Sebelum saya berbagi, sahabat. Jadi saya berbagi cerita saya ya, pengalaman saya dari kasus ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman kisah kehidupan saya. Jadi saya ingin berbagi. Ini sharing saja ya. Mungkin kalau kebetulan lewat di FYP atau teman-teman cewek, teman-teman ya perempuan yang masih cewek-cewek ya, ini jadi warning keras untuk kalian ya. Kita kalau dari awal kita memulai sebuah hubungan, lalu keluarga dari pacar kita atau calon kita, terutama dia punya mama, tidak setuju, sebaiknya di cut off. Kenapa? Karena ini juga pengalaman saya secara pribadi ya. Karena efek dari hal itu, akhirnya saya berjalan bersama-sama dengan bapaknya anak-anak saya dulu itu. Kita bersama tuh sekitar 4 tahun. Tapi di dalam 4 tahun itu dia juga pernah melakukan KDRT. Dia pernah berselingkuh. Lalu uang gajinya tuh terkadang tidak diberikan sama saya. Bahkan walaupun dia berikan kepada saya, tapi dia yang mengatur itu uang. Jadi saya ini tugasnya cuman merawat rumah, mengurus anak, mengurus makan minumnya, tapi duitnya enggak saya urus, tidak saya kelola. Tapi saya tidak pernah mau yang kayak gimana begitu, tidak. Tapi selalu di dalam otaknya saya, setiap kali dia melakukan kekerasan terhadap saya ataupun dia berselingkuh, lalu walaupun cuma chat-chat, dan saya sama sekali belum pernah ketemu itu selingkuhannya. Ada salah satu selingkuhannya itu yang sama-sama satu suku dengan saya, tapi sampai jam detik yang ada ini saya tidak tahu, walaupun ada saudaranya yang pernah mengatakan dia tahu tentang perempuan itu, tapi sama sekali tidak beritahukan kepada saya. Nah, di sini yang ingin saya berbagi, karena setiap kali dia melakukan hal itu selalu ada bisikan di dalam otak saya. Setiap kali saya melihat dia tidur, itu selalu ada bisikan, bunuh dia, ambil pisau bunuh dia, ambil alat tajam bunuh dia, sekarang saatnya. Itu yang selalu ada di dalam otak ini. Akhirnya saya tidak bisa bertahan, daripada saya berpikir kalau saya jadi pembunuh, lalu bagaimana dengan saya punya anak-anak. Dan akhirnya saya memilih untuk meninggalkan dia karena saya sudah tidak tahan lagi. Karena setiap kali hal itu terjadi, setiap kali malam tahun baru ditinggalkan, setiap kali ini, akhirnya saya memilih lebih baik saya sendiri. Walaupun susah, tenaga dalam, harus jungkir balik, kaki kepala sudah tidak tahu posisinya yang benar yang mana. Tapi ya sudah, lebih baik begitu daripada kita ujung-ujungnya kita menjadi pembunuh dan sia-sia semuanya. Kita tidak dapat anak, tidak dapat semuanya, kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita hidup selesai kita melakukan kesalahan itu, kita akan merana seumur hidup. Kita mau mulainya semuanya harus mulai dari baru lagi, karena cap jari kita sudah ada di kantor polisi. Kita mau cari kerja susah, wajahnya kita sudah dunia tahu, apalagi kasus pembunuhan. Dan
Jadi teman-teman bisa paham lah, kita perempuan itu sangat rentan dan rawan dengan yang namanya stres. Jadi untuk teman-teman perempuan, saya berbagi kepada kalian, membagikan pengalaman saya, sekaligus karena kasus Novi ini yang viral, akhirnya saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Semoga wanita-wanita di luar sana yang mungkin sudah menikah bisa kuat dan berbesar hati apabila suaminya berselingkuh. Dia bisa memaafkan, dia bisa menerima kembali, merangkul, karena pernikahan itu kita sudah mengikatnya dengan janji suci di depan altar, di depan saksi, di depan Tuhannya kita. Jadi kita tidak bisa untuk sekalipun dia berselingkuh, kita harus dengan besar hati memaafkan. Jangan karena berselingkuh lalu karena ini kita berpisah, tidak. Kalau sudah menikah tidak bisa. Tapi kalau saya dengan statusnya anak-anak bapak, kita sama sekali belum menikah, tapi dia selalu melakukan hal itu, akhirnya ya saya tidak bisa bertahan dong. Jadi seperti itu, akhirnya saya meninggalkan dia. Dan puji Tuhan sekarang sudah 9 tahun saya membesarkan sendiri kedua anak saya, walaupun terkadang suka stres pikir posisi kehidupan ini, tapi ya selalu ada jalan, karena Tuhan itu memberikan semua cobaan kepada kita di dalam kita punya kehidupan itu tidak pernah melewati kita punya batas kemampuan. Kalau kamu menangis, kalau kamu ketawa. Yang penting jangan sampai jalan tidak pakai pakaian alias gila ya teman-teman. Jadi itu saya berbagi karena saya tidak mau teman-teman di luar sana yang masih cewek-cewek lalu karena cinta tenaga dalam punya, aduh kamu sudah love you saya, jadi ya udahlah, biar kok orang tua tidak suka kita maju, kita gas, jangan rem. Hello guys, kalian tidak akan pernah makan cinta saat kalian muka sudah bonyok-bonyok, sudah rusak-rusak itu wajah. Tidak akan, cinta tuh tidak bisa dimakan. Tapi kalian harus punya hati yang luas, harus sama-sama bagaimana laki-laki itu bisa menjadi support system untuk kalian saat kalian stres, saat dia harus bisa menyatukan kamu dengan mamanya, atau bagaimana supaya tidak ada terjadi perselisihan atau salah paham atau miskomunikasi antara kamu dengan ibu mertua kamu. Jadi seperti itu para wanita, para ladies. Tapi untuk para pria yang sama sekali tidak pernah berselingkuh, tidak pernah main tangan, dan bisa jadi penengah antara ibu dan pasangannya, kalian luar biasa. Salut. Sampaikan salam ini kepada ibu kalian. Ibu kalian wanita yang luar biasa, memiliki anak lelaki seperti kalian. Jadi semangat, terus dekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan memberikan ujian kehidupan untuk naik level ke level yang lebih tinggi. Berarti Tuhan pasti membantu kalian, menopang kalian, dan memberikan jawaban atas setiap masalah kalian. Jadi semangat ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang terjadi kepada Novi bisa jadi pelajaran juga untuk kita semuanya.